Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri sebentar, berikan salam kanan kirinya, katakan kamu hari ini luar biasa, kamu hari ini cantik, hari ini kamu ganteng. Berikan kata-kata yang membangun sesama kita. Jika sudah, saya persilakan kembali ke tempat duduk. Sebab hari ini kita mau kembali beribadah, kita mau mengucap syukur, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Kok maksudnya kembali duduk? Aman. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Baik dari seminggu kemarin Tuhan sampai hari ini Bapa, kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Bapa kami mau datang Tuhan, bawa hati kami Tuhan, diri kami Tuhan, untuk kami datang mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk kami membawa hati kami lagi Tuhan, lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya ajak kita semua menyembah, kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Angkat tangan kita katakan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, terima kasih Tuhan, sumber kuasa kami membutuhkan bersama. Kami membutuhkan Kau, Raja kami sembah, kami anugerahkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami anugerahkan Raja mulia. Terima kasih Bapak. Kau adalah Tuhan kami Tuhan. Kau adalah sumber segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu Tuhan ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk dia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk mengandalkan Engkau selalu Tuhan. Untuk kami selalu ingat Bapak bahwa kami tidak bisa sendirian Bapak, kami tidak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah hari ini Bapak kami bisa bawa hati kami, diri kami Tuhan semakin dekat Engkau Tuhan, semakin berapi-api, semakin bersemangat, semakin bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat kami selalu Tuhan, haus Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom semuanya. Hari ini siapa yang mau menari bersama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Mau menari semuanya? Haleluya. Kalau di sini katakan menari berarti kita semua menari. Oke, kalau menari seperti Daud, mungkin kita nggak melihat secara langsung ya Daud menari kayak gimana ya. Tapi di Alkitab dikatakan Daud menari kayak, wah, kayak orang gila ya. Menarinya kayak gimana tuh kayak orang gila. Nah, hari ini kita coba ya. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang rindu mencobanya?
sore buat Tuhan? Percaya bahwa anak kita dahsyat? Dari utara ke selatan, terang hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah tugas yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah tugas yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allah tugaskan berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah tugaskan berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allah tugaskan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Saya persilakan kembali ke tempat duduk. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau datang Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, membawa diri kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang nyata Tuhan, dan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa, membawa kehidupan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
percaya Tuhan, jika Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, maka kami akan mengalami pemulihan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan, kebebasan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah. Dan pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Jiwa kami, hati kami haus akan firman Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan air, demikian juga hati dan jiwa kami merindukan akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu juga pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan membawa kami kepada hal-hal yang dahsyat dan ajaib di sepanjang hidup kami. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus menyampaikan kebenaran, menyampaikan isi hati daripada Tuhan bagi setiap kami, dan hati kami menerimanya dan terbuka. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sehat semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah anak-anaknya yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan dengan tema murid yang bersiaga di akhir zaman. Amin. Tentunya kita percaya bahwa kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir, ya, di mana dunia akan lenyap. Amin. Dunia akan hancur, dan kita tahu bahwa pada saat dunia ini akan berakhir, kita tahu disitulah kita menantikan juru selamat kita. Amin. Menantikan akan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali untuk kita semua. Amin. Bagi dunia ini sebuah penghakiman, karena mereka yang tidak percaya akan dihukum. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, ini adalah hal yang kita rindukan dan nanti-nantikan. Karena kenapa? Karena kita akan mengalami keselamatan yang penuh di dalam Kristus. Amin. Yang sudah menyediakan kita tempat yang mulia di sorga, asalkan kita tetap percaya kepada Kristus sampai dengan akhirnya. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah kedatangan Tuhan. Ya, dalam ayat 13 sampai ayat 18 saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu Saudara baca 14. Kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. Oke ya? Kita akan baca bergantian dari saya ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala telah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan itu. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan daripada ayat ini bahwa nanti Bapak Saudara akan tiba harinya di mana Kristus datang kedua kali di bumi ini. Ya. Dan kalaupun kita masih hidup pada saat Kristus datang, yang dibangkitkan pertama kali adalah mereka yang sudah mati dulu. Amin. Yang ada di kuburan dibangkitkan. Kemudian setelah pas Yesus datang, yang di kuburan dibangkit, kita yang masih hidup juga akan mengalami kebangkitan. Kebangkitannya bagaimana? Kita diubahkan tubuhnya jadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Karena Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput gerejanya yang masih hidup pada waktu itu, dan juga menjemput mereka yang sudah mati ya, dan dibangkitkan. Amin. Jadi itu peristiwa yang akan terjadi, peristiwa besar. Kalaupun kita misalnya sampai akhir hidup kita ini kita meninggal nih, Yesus belum datang, berarti kita bagian yang akan dibangkitkan pada waktu kita masih mati gitu ya, di kuburan, dibangkitkan. Itu peristiwa yang akan terjadi. Nah, Bapak Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita ini jangan seperti orang-orang dunia waktu kita mengalami kedukaan. Ya tentunya waktu mengalami kedukaan kita merasa sedih ya. Nggak mungkin ada yang meninggal, anggota keluarga kita, orang kita kasihi, terus kita ketawa-ketawa, ya kita sukacita, ya nggak mungkin seperti itu. Tentunya kita kehilangan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang saya akan baca, jelas sekali dikatakan begini, dalam ayat yang ke-13. Katakan begini, supaya kita lebih pas ya untuk mengertinya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi bedanya kita orang Kristen dengan orang yang di luar kekristenan adalah orang yang meninggal itu kita berdukanya itu berbeda dengan berduka orang yang tidak punya pengharapan. Karena terpisah, ya kan, pikirnya udah meninggal terpisah lama-lama. Wah, nanti kita akan masuk suatu kematian. Kematian itu sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kita mati. Itulah yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita dalam kekristenan kita tahu ada sebuah kehidupan setelah kita mati. Ya. Dan ini nanti kita akan lihat ayat-ayatnya ini supaya kita semakin kuat, karena murid-murid Tuhan ini harus bersiaga sebelum kedatangan Tuhan. Ya, supaya di akhir zaman ini kedatangan Tuhan ini menjadi sebuah hal yang kita nanti-nantikan, bukan hal yang menakutkan bagi kita. Amin. Oke. Nah, minggu lalu tentunya kita sudah belajar bahwa kita ini sebagai orang percaya harus menjadi pengikut Kristus, ya. Tapi kita bukan jadi pengikut Kristus yang biasa, kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang disebut juga sebagai murid Kristus. Ya, jadi ada perbedaan nanti mereka yang hanya menjadi pengikut Kristus yang biasa dengan pengikut Kristus yang sejati, yang disebut dengan murid Kristus. Kalau pengikut yang biasa ini dia tidak punya komitmen dalam beribadah, dalam mencari Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, ini maunya bebas, semau gue. Tapi orang yang sebagai pengikut Kristus yang sejati atau murid Kristus, dia punya komitmen kepada Tuhan. Amin. Kemudian orang yang pengikut Kristus yang biasa ini tidak setia, tidak berintegritas. Kadang-kadang baik, besok bisa berubah. Kadang-kadang setia, besok bisa tidak setia. Ya, kadang-kadang misalnya hidup dalam kejujuran, besok-besok lupa dengan kejujuran.
ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Tapi kalau kita jadi pengikut Kristus yang sejati, murid Kristus, itu sudah menjadi karakter kita, yaitu berintegritas, berkomitmen, setia, taat, dan takut akan Tuhan. Jadi bukan timbul tenggelam, bukan kadang-kadang, tapi harus sungguh-sungguh sebagai murid Kristus, itu kita punya karakter yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kita punya identitas. Kalau kita murid, berarti kita harus mencerminkan guru kita. Ya. Kalau kita kadang-kadang nggak mencerminkan guru, berarti kita bukan murid yang sejati, bukan murid Kristus. Oke. Nah, sebagai murid Kristus, kita juga sedang hidup di hari-hari terakhir ini. Kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Ya. Nah, dalam kekristenan, konsep tentang akhir zaman ini artinya begini. Saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam kekristenan, akhir zaman itu adalah hari di mana Yesus datang. Yesus pasti akan datang. Dia datang kedua kalinya bukan lagi sebagai bayi. Kalau pertama kali dia datang di kandang Betlehem, yang setiap bulan Desember kita rayakan sebagai bayi, ya kan? Kelahiran Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Tapi nanti dia akan datang kedua kalinya untuk apa? Yang pertama untuk menjemput kita orang percaya. Amin. Amin. Untuk ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tapi bagi orang dunia, Alkitab katakan, bagi mereka yang menolak Kristus, hari kedatangan Tuhan itu, Yesus itu menjadi sebagai hakim akan dunia. Dia akan menghukum mereka yang tidak hidup dalam kebenaran dan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Ya. Jadi di sini itu perbedaannya. Jadi kita tahu bahwa bagi dunia penghakiman akan terjadi. Nah, Yesus Kristus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput setiap kita. Di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 25 dikatakan akan di dalam penghakiman terakhir akan ada pemisahan antara domba dengan kambing. Betul kan? Di dalam Matius 25 ya. Jadi yang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan adalah domba. Yang sebelah kiri yang artinya disediakan neraka yaitu kambing. Jadi Bapak Saudara pastikan bahwa saudara adalah domba-domba ya. Domba-dombanya Tuhan. Jangan nanti di akhir zaman akan dipisahkan antara domba dan kambing. Kenapa dimisalkan domba dan kambing? Karena domba itu mirip dengan kambing. Kambing mirip dengan domba. Betul ya? Bedanya di mana? Kambing dengan domba. Saya waktu lihat kadang-kadang bingung nih kambing. Tapi kan kawan ya kambingnya. Kalau domba itu bulunya lebat gitu ya. Kalau kambing itu yang paling kelihatan adalah tanduknya gitu ya. Walaupun ada domba yang punya tanduk, tapi tanduknya bukan tanduk yang panjang, yang seperti bergelombang begitu ya. Nah jadi bedanya yang kambing ini bertanduk, suka nanduk Bapak Saudara. Tapi kalau domba adalah binatang yang paling lemah. Untuk menjaga dirinya aja, tanduknya aja bukan menjadi sebuah senjata begitu ya. Dan domba ini adalah binatang yang memang dikhususkan untuk dipersembahkan. Kulit bulu-bulunya dipakai buat baju, buat bahan pakaian. Semuanya kalau dikorbankan kan domba. Walaupun kambing juga dikorbankan, tapi domba ini adalah binatang yang lemah. Dan sebagai binatang yang lemah, dia sangat membutuhkan pertolongan dari gembala. Amin. Jadi kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Berarti kita harus senantiasa bergantung kepada gembala kita. Amin. Sebab gembala kita akan menjaga kita. Firman Tuhan katakan gada dan tongkat daripada Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dari serigala-serigala yang buas. Amin. Tuhan akan menjaga dan melindungi setiap kita. Nah, sebagai murid Tuhan di akhir zaman ini, ya,
kita perlu memiliki sikap berjaga-jaga. Slide-nya ya. Kita perlu punya sikap berjaga-jaga. Dalam kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, dikatakan bahwa waktu mempelai itu datang, yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak, betul kan? Akhirnya pelitanya menjadi padam. Tapi yang bijaksana ini mempersiapkan. Walaupun mempelainya datang larut malam, yang lain yang bodoh ini habis minyaknya, sehingga pelitanya hampir padam dan gak akan bisa lagi nyala karena sudah habis minyaknya. Tapi 5 gadis yang bijaksana ini punya persediaan minyak, sehingga waktu mempelai datang dia siap. Amin. Nah, itulah yang harus dimiliki. Kita harus senantiasa bersiaga di akhir zaman. Ya, perumpamaan ini menjelaskan bahwa bersiaga itu seperti apa? Berarti kita tetap harus tekun berdoa. Amin. Kita tetap menjaga iman kita. Terus kita tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai mempelai itu datang, Tuhan itu datang, kita sedang kehilangan iman kita. Karena Alkitab berkata bahwa pada saat Tuhan itu datang, adakah iman di bumi? Itu Alkitab katakan ya. Berarti masih adakah kita percaya kepada Kristus? Kalau sudah tidak mempercayai Kristus, maka kedatangan Tuhan kita itu menjadi sebagai hakim. Tapi kalau kita siap, kedatangan Tuhan itu menjadikan kita sahabat-sahabat dari Raja di atas segala raja. Itu berarti kita akan masuk dalam kerajaannya Allah. Amin. Jadi itu yang perlu kita pahami supaya kita berjaga-jaga, menjaga iman, mempersiapkan diri setiap saat kapanpun mempelai itu yaitu Kristus datang, kita tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup takut akan Tuhan. Karena menjelang kedatangan Kristus, murid-muridnya pasti sedang menghadapi penganiayaan yang besar. Itu yang akan dialami oleh setiap kita. Kita akan mengalami kesulitan yang besar. Kita akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Yesus. Coba kita lihat ayatnya dalam Matius 24 ayat 9. Ini nubuatan Yesus tentang murid-muridnya, itu kita orang percaya di akhir zaman. Dikatakan dalam ayat 9 berkata begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama Kristus. Ini sudah terbukti. Ya mungkin gak sampai mengalami dibunuh, mungkin dibenci, ya, dianiaya. Misalnya saya berikan contoh waktu lalu, minggu lalu adalah cuma gara-gara beragama Kristen tidak bisa dapat jabatan yang baik dalam pekerjaan. Dibenci karena nama Kristus, karena Kristen, karena nama Yesus. Jadi kita akan harus siap mengalami hal-hal demikian. Ya, ada banyak orang harus misalnya sukses harus pindah agama misalnya gitu ya. Nah, kita harus siap. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan iman. Jadi di sini jangan kita lalai dengan terjebak hidup dalam keduniawian. Ini yang paling penting. Di akhir zaman ini jangan kita terfokus hidup kita hanya mencari perkara-perkara dunia. Amin. Karena kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita harus fokus hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa? Karena mahkota itu sudah tersedia bagi kita. Bagi kita yang taat dan setia, di akhir daripada hidup kita, Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. 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 Nah, jangan sampai iblis mencuri mahkota yang Tuhan telah berikan. Dia akan berusaha mengambil mahkota kita. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga itu seperti apa?
Misalnya kita tahu nih, kita ini ada copet di bus. Dari tampangnya, dari caranya, dari matanya, kita tahu wah ini nih kayaknya orang jahat. Kalau ada kesempatan dia akan berbuat jahat. Jadi kita harus berjaga-jaga. Saya waktu pergi ke Israel, saya ingat begini. Itu pertama kali ke Israel ya. Jadi tour guide udah bilang begini. Karena tour guide-nya ini udah sering ke Israel, jadi pencopet. Jadi di Israel itu ada copet-copet juga loh, ya. Jadi hati-hati juga kalau ke sana. Nah, pencopet ini karena orang Indonesia sering datang ke Israel, jadi mereka udah tahu istilah copet. Ya, jadi kalau udah bilang hati-hati copet, gitu kan, pakai bahasa Indonesia si tour guide-nya. Jadi orang-orang yang turis-turis kita orang ini dari Indonesia langsung jaga tasnya, jaga barang-barang jangan sampai kecopetan karena kelihatan gelagat-gelagat si pencopet itu, si tour guide itu udah tahu gitu, karena udah sering lewat situ gitu kan. Ada satu jalanan yang disebut jalanan waktu penyaliban Kristus, dan di situ banyak orang. Nah di situ kesempatan kadang-kadang copet mengambil barang-barang kita. Jadi waktu dia bilang hati-hati copet, si copetnya tahu karena Indonesia udah sering ngomong begitu. Jadi akhirnya si tour guide bilang gini, sekarang kita ganti sandinya. Kata-katanya jangan bilang hati-hati copet. Pokoknya saya kasih tahu katanya lagi. Pokoknya kalau saya bilang hati-hati hujan, berarti artinya adalah hati-hati copet. Jadi karena dia udah tahu bahasa kita, pakai bahasa yang berbeda. Hati-hati hujan. Jadi waktu dikasih tahu hati-hati hujan, walaupun itu lagi terik gitu ya, langsung turis-turis orang Indonesia langsung menjaga tasnya dan barang-barang supaya jangan sampai kecopet. Nah biasanya orang yang tidak berjaga-jaga akan kehilangan, betul kan? Si misalnya ilmu hipnotis gendam itu kan yang dicari itu kan orang-orang yang sedang apa? Nggak berjaga-jaga kan? Yang lagi kepikiran, lagi matanya lagi kosong, lagi mikirin masalah gitu kan. Nah kebetulan si tukang hipnotis yang punya ilmu gendam ini ngeliat kita, wah ini waktunya nih, dia lagi lemah nih, ditepok aja belakangnya. Kalau berjaga-jaga ditepok belakangnya, ditanyain, Pak, dia kan pasti belaga kenal gitu ya, Pak kenal nggak sama saya? Wah itu kalau diajak ngomong, kalau kita jaga-jaga kan kita tahu, wah hati-hati. Tapi orang yang nggak berjaga-jaga dia nurut aja gitu, ya oh ya saya kenal, padahal nggak kenal. Saya ingat banget waktu kecil mama saya pernah kena hipnotis. Waktu itu saya masih kecil tapi saya ingat kok mama saya ditepok dari belakang, diajak ngomong, terus kemudian ngasih barang-barang, duit, sampai semua barang-barang berharganya dikasih ke orang itu. Nah, waktu itu saya bingung, ini mama kenal orang ini, tapi kok kenal atau nggak kenal, tapi kok langsung kasih semua barang-barang. Karena kenapa? Saya ingat waktu itu mama saya lagi kesel, lagi pikirannya lagi bagaimana ngajak saya jalan keluar, ternyata kena hipnotis. Jadi pentingnya kita berjaga-jaga. Amin. Kerohanian kita juga harus berjaga-jaga. Contoh tadi hipnotis ini mencari orang yang tidak berjaga-jaga. Demikian juga kehidupan rohani kita. Jangan sampai kehilangan mahkota yang berharga itu yang Tuhan sediakan bagi kita karena kita tidak berjaga-jaga. Ya, jadi sikap ini harus kita miliki, berjaga-jaga. Dan sebagai murid Kristus kita meningkatkan kewaspadaan itu karena apa saja. Yang pertama, kita meningkatkan kewaspadaan itu karena percaya akan dikumpulkan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, percaya akan dikumpulkan Tuhan. Ya, saya akan baca ayat 14. Dikatakan begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, amin, kita percayakan Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi jangan lagi tertipu dengan mungkin kita nonton YouTube, nonton medsos, dikatakan Yesus itu nggak mati. Yang disalib itu bukan Yesus. Murid-muridnya itu yang curi.
Jadi dia nggak mati. Yang disalib itu bukan Yesus, dan Yesus itu nggak mati. Dia di apa ya? Ada istilah katakan bukan mati katanya. Nah, kita harus percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Karena kalau Yesus tidak mati, sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Dia bukan saja mati, kalau dia hanya mati, semua orang itu bisa mati. Tapi Yesus mati dan bangkit. Disitulah kita punya jaminan yang kekal di dalam Tuhan. Ya, jadi kita percaya di dalam ayat ini dikatakan Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi begini, kita mungkin bertanya, Pak, nanti kalau kita mati semua nih, yang teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal duluan, bahkan om-om kita, tante-tante kita, oma-opa kita, bahkan keluarga kita yang sebelum-sebelumnya yang mungkin kita tidak kenal, kira-kira nanti di surga ketemu nggak? Bapak Ibu Saudara ketemu nggak? Ketemu atau enggak? Tergantung amal dan perbuatannya. Enggak ya. Di dalam Kristus ketemu atau enggak? Ketemu. Pasti ketemu. Ya. Seluruh keluarga kita, orang tua kita tahu itu adalah orang tua kita. Tapi nanti di sana enggak merasa, oh kamu itu anak saya, ya kan? Ya cuma sebatas secara kelahiran kita adalah anak. Kita kenal, oh ini adalah orang tua saya. Ya. Tapi kita akan dikumpulkan bersama-sama. Makanya waktu kita meninggal, waktu ada yang meninggal dikatakan jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena suatu saat kita akan dikumpulkan juga bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting adalah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nanti kumpulnya bukan bersama-sama dengan Tuhan, kumpulnya bersama-sama dengan iblis dan antek-anteknya yaitu di neraka, itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan, menakutkan. Tapi dalam Kristus kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab yang mengatakannya. Amin. Jadi kita yang percaya Yesus mati dan bangkit, kita juga harus percaya bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dengan Allah, dengan Kristus. Amin. Oke ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada dasar dari keyakinan ini, ya. Bahwa Kristus, karena Kristus terlebih dahulu telah mati dan telah bangkit daripada kematian, maka kita juga akan mati dan bangkit dari kematian. Ya, jadi ada dasar. Dasarnya Kristus sudah mati dan bangkit, maka kita juga mati dan bangkit dan akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak percaya tanpa dasar. Kita percaya karena dasarnya Yesus sudah melakukan. Kita juga akan sebagai anak-anaknya, kita juga akan mengalami hal yang demikian. Oke, terus kematian dan kebangkitannya itu menjadi model sekaligus jaminan akan kebangkitan setiap orang percaya. Maksudnya menjadi model, maksudnya begini. Kalau Yesus mati, maka Yesus juga bangkit, betul? Kita juga harus mati dulu, mati dalam pengertian rohani, maksudnya kedagingan kita juga harus mati, baru kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau kita mati secara fisik, dengan sendirinya kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin ya. Jadi kita paham mengenai kebenaran ini. Kita harus punya keyakinan ini supaya kita tahu bahwa Tuhan memberikan jaminan akan kebangkitan bagi setiap orang percaya. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Saudara, buang pemikiran yang mengatakan, Pak, nanti kalau saya mati, nanti saya hidup lagi enggak? Hidupnya begini Pak, masih di bumi Pak.
tapi nanti saya, karena saya berbuat jahat, misalnya gitu, saya jadi kodok Pak, ya. Saya jadi misalnya binatang Pak. Nah, karena saya jahat, tapi kalau saya baik, saya jadi pengusaha Pak, misalnya gitu, jadi orang yang punya posisi jabatan. Saya mau katakan bahwa di dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi. Amin. Kita menolak reinkarnasi karena hidup kita di bumi ini sekali untuk selamanya, sekali seumur hidup. Setelah itu kita dibangkitkan dan memiliki hidup yang baru di langit dan bumi yang baru, ataulah disebut surga. Ya, jadi jangan berpikir nanti masih ada kesempatan kita hidup supaya kita bayar harga, karena dulu kita hidupnya jahat tahun 1300, terus akhirnya kita reinkarnasi tahun 2024 ini jadi Richard yang sekarang misalnya. Enggak, kita enggak percaya. Kekristenan tidak mengatakan ada reinkarnasi. Amin. Jadi buang pemahaman-pemahaman yang lama tentang reinkarnasi. Ya. Jadi manusia hanya hidup satu kali lalu diadili dalam penghakiman terakhir, dan sebagai murid-murid Kristus kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Ya, sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita tetap bersiaga karena keyakinan kuat bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Jadi di sini kita perlu mengetahui kebenaran kita setelah kita meninggal ini, yaitu supaya kita tidak mudah goyah dan kehilangan iman. Jadi kita harus tahu, kita harus punya keyakinan iman yang kuat bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu akan dikumpulkan, berarti kita jangan goyah, jangan kehilangan iman. Karena jangan sampai rencananya Tuhan kita dikumpulkan bersama dengan Dia, tapi kita kehilangan iman, pada akhirnya kita nggak dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, harus punya keyakinan dan harus menjalani sebuah hidup yang membuat kita percaya bahwa kita akan sampai dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan lagi kita tertipu dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang sesat, sehingga kita bilang, oh ya nggak apa-apa. Misalnya masih kita nggak konsekuen dengan iman kita. Kita harus punya konsekuen dengan iman kita. Kalau kita tidak hidup dalam Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Amin. Murid-murid Kristus harus memahami hal demikian. Jangan bilang, oh perbuatan kita menentukan kita masuk surga atau enggak. Iman kepada Kristus. Dan kalau kita punya iman kepada Kristus, tentunya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan inginkan, ya, sebagai ucapan syukur keselamatan yang Tuhan beri. Nah, karena ada banyak orang percaya yang tidak memahami hal ini, sehingga dia goyah, dia kehilangan iman, dan hidupnya menjadi sesuka-sukanya. Hidupnya kehilangan iman, akhirnya banyak orang Kristen juga yang menyerah, betul kan? Banyak yang putus asa. Bahkan ada banyak orang Kristen juga yang sampai bunuh diri karena kehilangan iman, goyah, tidak kuat menghadapi masalah itu. Padahal kalau kita tetap setia, kita akan dikumpulkan di tempat yang mulia bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, itu yang pertama. Jadi percaya kita akan dikumpulkan Tuhan. Yang kedua, percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dalam ayat 16 berkata begini. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Amin. Jadi akan ada waktunya itu kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi ini. Dalam bentuk apa? Tanda itu akan diberi. Sangkakala akan berbunyi. Ya. Jadi hati-hati sebentar kalau ada dengar sangkakala. Waduh, jangan-jangan
Tuhan Yesus datang, tahunya trompet, shofar dari orang yang sedang berbunyi. Ini tandanya bukan seperti itu, tapi kita akan tahu, wah ini benar-benar hari haknya, hari di mana malaikat meniupkan sangkakala. Bukan manusia yang tiup sangkakala, malaikat. Ya, firman Tuhan berkata gitu. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi dibangkitkan. Yang pertama yang sudah mati, baru yang hidup, yang masih hidup dibangkitkan. Jangan kehilangan pengharapan. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, slide-nya, PPT-nya. Jika kita mengalami kematian, maka itu bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Kematian justru menjadi penanda sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi bagi kekristenan, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Amin. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Amin. Jadi jangan takut mati, tapi jangan duluan mati. Ya. Siapa yang berani? Siapa yang mau duluan? Ya. Jangan takut mati. Kalau ajal menjemput kita, jangan takut, karena disitulah kita akan memperoleh kebahagiaan. Amin. Jangan takut, tapi jangan buru-buru pengen mati, pengen cepet mati karena udah nggak tahan lagi menderita. Jangan. Waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Ya, percayalah, kematian itu akan membuat kita bersukacita. Amin. Karena Tuhan telah akan membangkitkan kita. Ya. Jadi di dalam bagian lain, ya, slide-nya, dalam bagian lain Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, karena pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, coba kita akan lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ada tujuan hidup kita. Gak cuma ya udahlah tunggu mati, udah umur juga gitu. Enggak. Kalau aku hidup sekarang ini, berarti bagiku bekerja untuk menghasilkan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Pilih mati atau pilih hidup? Paulus bilang, aku nggak tahu gitu ya. Kalau mau pilih sih, ya, karena mati keuntungan. Hidup ya bagi Kristus memberikan buah. Nah kalau mau pilih, ya terserah Tuhan. Sekarang ini kalau masih hidup adalah bagi Kristus dan menghasilkan buah. Amin. Nah, jadi di sini bagi Paulus hidup adalah Kristus. Artinya segala sesuatu yang ia lakukan, dia punya tujuan. Tujuan hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Terus dia punya misi. Misinya adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Artinya hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Hidupnya untuk menyebarkan Injil. Hidupnya dalam hal ini Paulus bangun gereja-gereja yang belum ada di wilayah-wilayah yang dia kunjungi. Itu tujuan hidup daripada Paulus. Dia punya tujuan. Karena dia menyadari bahwa kehidupannya ini bukan lagi tentang keinginan pribadi, tapi kehidupannya ini adalah tentang memenuhi panggilan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita harus sampai ke situ. Amin. Makanya khotbah saya ini khotbahnya seringkali kan yang rohani banget gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara ini terlalu keras mungkin. Tapi ini yang penting.
Jangan kita terjebak dengan kesibukan hidup duniawi kita. Padahal hidup duniawi ini hanya 70-80 tahun. Tapi hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya ini adalah panjang banget. Jangan sampai kita fokus kepada yang sementara, yang dunia ini, tapi kita kehilangan yang kekal ini. Itu makanya saya tekankan. Boleh kita bekerja, boleh kita menjadi sukses, boleh kita memiliki uang yang banyak, itu boleh. Tapi jangan lupa, fokus kita bukan hal demikian. Karena Alkitab katakan, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, karena harta di dunia itu ngengat dan karat akan menghabisinya. Betul kan? Kalau mau bangun rumah, ya zaman sekarang Pak, udah gak ada ngengat dan karat. Sekarang pakai stainless steel Pak, pakai baja ringan Pak. Jadi nggak ada lagi rayap-rayap gitu kan. Tapi maksudnya apa? Bahwa semua yang berasal dari dunia ini ada waktu. Ya, kalaupun stainless steel ada waktunya kan, berkarat kan, tetap ada waktunya. Sementara seawet-awetnya kita pikir hidup kita, saya mau panjang hidup 1000 tahun lagi. Jangan ada karangan Khairul Anwar, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tetap ada batasan. Umur manusia hanya buat tetapi demikian. Bahkan bisa pendek. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkanlah harta di sorga, di mana itu nggak sementara. Ngengat dan karat nggak bisa ambil. Maksudnya apa? Yang kita buat di dunia ini akan kekal di sorga. Jadi pergunakan waktu. Jadi Paulus menyadari hal demikian. Makanya dia bilang ini, saya ini adalah orang yang paling bodoh. Dia bilang, saya ini adalah rasul yang paling berdosa. Tapi setelah saya paham bahwa saya harus jadi pengikut Kristus, bayar harganya luar biasa. Dia tahu hidupnya harus menghasilkan buah. Hidup yang singkat ini saya harus menghasilkan buah. Dan dia sudah mendapatkan upahnya di surga. Jemaat juga terus bekerja. Bagus, karena kita untuk hidup kita harus bekerja. Tuhan gak akan memberkati orang yang malas. Tapi bukan itu tujuan hidup. Ya, suatu kali ada seorang dosen tanya kepada mahasiswanya. Dia tanya gini, mahasiswanya ini pintar. Dosennya nanya, apa tujuan hidup? Ya Pak, saya kuliah supaya saya dapat masa depan yang lebih baik. Oke, apa yang kamu inginkan di masa depan yang lebih baik? Yang pertama tentunya saya dapat gaji yang besar. Saya kuliah yang bagus, saya dapat pengetahuan, maka saya akan dapat pekerjaan dan gaji yang besar. Kata si dosen, oke, apalagi tujuan hidup? Ya setelah itu, setelah udah banyak duit, ya saya menikah. Gampang menikah karena saya banyak duit, tinggal pilih wanita-wanita ya kan. Jangankan saya pilih, pada datang gitu kan. Misalnya, oke, apalagi? Setelah saya menikah ya tentunya saya pengen punya anak. Karena kekayaan saya ini berlimpah-limpah, 7 kali turunan, gak habis-habis, sayang kalau gak diwariskan. Oke, apalagi? Setelah saya menikah, punya anak, ya saya akan berikan barang-barang, pekerjaan buat anak saya kuliahkan anak-anak saya untuk mendapatkan penghasilan bagi hidupnya sendiri. Ya saya punya kerinduan itu. Kalau perlu saya berikan rumah, saya berikan kendaraan untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya punya hidup yang makmur. Terus ditanya, oke, terus apa lagi? Ya setelah anak sudah diurus, ya hidup tua saya mau enak. Saya nggak punya utang, saya bisa beli apapun, saya bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa mau apapun makan. Pagi di Indonesia, makan siang di Singapura, terus makan malam di Thailand, tinggal pulang paginya di Indonesia. Saya maunya begitu Pak. Terus apa lagi? Ya kalau sudah tua, udah hidup enak, ya udahlah, itu tujuan hidup saya, mendapatkan kebahagiaan. Terus akhirnya si dosen itu, terus apa lagi? Ya saya kira sih
itu Pak, ada Bapak ada ini nggak, ada masukan? Terus kata si dosen itu, kalau tujuan hidupmu sampai di sini doang, pikiranmu hanya sampai di bumi aja, maka kamu adalah orang yang bodoh, orang yang rugi dalam hidup. Kau kejar hal-hal yang dunia, kamu dapatkan semua yang ada di dunia, tapi kamu kehilangan hal-hal yang kekal di surga. Ya, jadi melalui hal itu, padahal orang yang pintar, betul kan? Makanya Yesus berkata begini, ada orang kaya yang bodoh. Seorang pemuda yang datang kepada Yesus, dia bilang gini, Guru, apa yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal yang kau berikan bagi setiap orang yang percaya? Terus kata si Yesus bilang gini, kamu sudah melakukan hukum Taurat? Wah, saya sudah lakukan. Memberikan perpuluhan, menolong orang lemah, orang miskin. Terus saya melakukan semua yang diperintahkan. Saya tidak berzina, saya tidak berbuat jahat kepada orang, saya tidak menipu, saya melakukan hal-hal yang baik menurut apa yang ditetapkan oleh ajaran Tuhan. Kata Tuhan, oke, baik. Kalau begitu, sekarang jualah hartamu, semuanya berikan kepada orang miskin, dan kamu ikutlah. Waktu dikatakan demikian, suruh jual hartanya semuanya, berikan semuanya ke orang miskin, dan kamu ikut aku. Terus si orang kaya ini bilang apa? Yang masih muda ini, dia bilang apa? Wah, untuk hal itu saya tidak bisa. Dia tinggalkan Yesus karena Alkitab katakan karena dia lebih mencintai harta. Bapak Ibu Saudara, ya, kita jangan sampai terjebak dalam kehidupan yang demikian. Amin. Sekalipun kita ngalamin aniaya, kita dibenci, kita ngalamin penderitaan, kita ngalamin kesulitan, tapi kita tahu hidup kita ada jaminan yang Tuhan sediakan. Amin. Kita akan dibangkitkan, dan orang percaya dibangkitkan bukan untuk dihukum, melainkan untuk menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya, jadi mati adalah keuntungan, karena kematian berarti kita akan langsung berada dalam hadirat Tuhan. Ya, waktu kita mati, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengalami keintiman abadi bersama dengan Tuhan. Jadi kematian itu adalah akhir dari penderitaan di dunia. Betul? Yang sakit di bumi ini, yang bertahun-tahun sakit, waktu kita mati sebenarnya kita sedang terlepas dari penderitaan di dunia. Ya, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia sudah memberikan tempat terbaik bagi kita. Jadi kematian membawa orang percaya pada kepenuhan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Kristus. Jadi Bapak Saudara, ingatkan kepada dirimu, ingatkan kepada keluargamu, ingatkan kepada orang-orang yang kita kasih. Ada kehidupan di dalam Kristus. Ya, jangan sampai mati dengan kesia-siaan. Karena pengkhotbah katakan hidup ini sia-sia, hanya sia-sia. Kalau kita tidak punya tujuan hidup yang benar, kita akan kehilangan kehidupan. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup yang benar, maka hidup ini akan berarti dan bermakna. Ya, kita tidak mau kita saja yang menerima hal demikian. Kita mau keluarga kita mau orang-orang yang kita kasihi itu juga mendapat hal yang sama dengan yang Tuhan sediakan. Ya, oke. Jadi orang percaya dibangkitkan bukan untuk dihukum, melainkan untuk menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah percaya akan dihiburkan Tuhan. Ayat 18 berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sebagai murid Kristus kita bersiap, slide-nya, kita bersiaga di akhir zaman karena masa depan yang penuh dengan kepastian. Ada lagu-lagu lama yang mestinya kita sering nyanyikan, lagunya begini.
Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan apa? Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Karena Yesus hidup, hidup ini berarti karena Tuhan telah menghiburkan kita dan menyediakan tempat yang terbaik. Terus ada lagu juga begini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Itu adalah keyakinan, jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi kita memandang masa depan itu jangan lagi takut. Kita pandang masa depan itu dengan sebuah kepastian dalam Tuhan. Dunia tidak pasti, dunia tidak menentu. Tapi dalam Kristus kita punya kacamata yang berbeda melihat masa depan. Amin. Yang kita lihat adalah kepastian. Karena bagi yang menderita, Tuhan akan hibur. Amin. Tuhan akan berikan penghiburan di dalam hidup. Ada satu tokoh namanya Yabes. Coba kita lihat ayatnya. Satu Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Kita akan lihat ayatnya. Satu Tawarik. Dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya apa tuh? Sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi arti nama Yabes adalah sakit. Namanya adalah sakit. Berarti identitas hidupnya sejak kecil udah dibilang, kamu sakit sini, sakit kamu pergi ke sana. Jadi itu terngiang-ngiang, ya, masuk dalam rohnya, masuk dalam batinnya bahwa dia ini adalah seorang yang penyakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan. Hidupnya ini pahit. Mungkin dia nggak mau suka makan, minum kopi, karena dia bilang hidup aja udah pahit, apalagi minum kopi. Enggak, ini contoh aja. Jadi dia menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kesakitan dan kepahitan. Dan orang akan melihat, wah, si sakit datang. Ya, udah menganggap remeh dengan dirinya, dengan segala penyakitnya yang dia penuh dengan penderitaan. Selalu gagal, nggak berhasil, dibully, dihina, diejek, karena hidupnya dikatakan sejak dari lahir disebut sebagai seorang yang pahit dan sakit. Terus ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya ini lagi, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terus kata-kata terakhir dikatakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maksudnya apa? Sebagaimana Yabes berdoa, berseru kepada Tuhan, dikatakan Allah mengabulkan permintaan.
Di dalam ayat 9 dikatakan apa? Yabes dimuliakan apa? Ayat 9 coba ditampilkan. Lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena kenapa? Bukan karena sakitnya, tapi karena Tuhan mengabulkan doanya. Dari seorang yang gagal, dari seorang yang tidak berhasil, dari seorang yang sakit, penuh dengan penderitaan, diubah Tuhan. Waktu dia berseru, Tuhan mengabulkan doa. Amin. Jadi jangan lagi sungkan kalau nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan wah ini udah perjanjian lama. Enggak. Intinya adalah Tuhan mengabulkan seruan doa kita. Amin. Oke. Jadi di sini meskipun dunia penuh dengan gejolak, masalah perang, betul ya? Udah semakin memanjang nih perangnya ini, dan wilayah-wilayahnya akan juga semakin luas. Masalah ekonomi, ya saya dengar di Indonesia ini banyak PHK massal, betul? PHK itu apa? Pemutusan hubungan massal, sudah. Bahkan diperkirakan sebenarnya Indonesia ini kan demografinya adalah banyak kaum kelas menengah ini membuat Indonesia jadi ekonomi sudah maju. Tapi karena mungkin program pemerintah salah, dia bikin memberkati orang miskin aman hidupnya. Karena ada subsidi-subsidi dari pemerintah, sehingga mereka nggak kekurangan. Tapi kaum menengah, karyawan yang bekerja, ini hidupnya semakin berat. Bahkan kemungkinan diperkirakan ada banyak kaum menengah yang bekerja saat ini berubah statusnya menjadi kaum miskin. Sebut miskin ya, miskin. Karena kenapa? Kebutuhan pokok itu biayanya lebih besar daripada penghasilan. Dan pemerintah mungkin belum menjangkau hal demikian. Hanya yang mungkin dilihat saat waktu itu adalah orang miskin, tapi tidak melihat resesi ekonomi global yang membuat berdampak kepada kaum menengah. Jadi ada dua kemungkinan kaum menengah ini. Harus bertambah kaya atau kalau nggak bisa jadi miskin. Ini yang sedang terjadi. Tapi kita jangan takut. Amin. Tuhan pelihara. Kalau kita dengar juga ada ketakutan dari orang tua karena LGBT gitu ya. Ada beberapa orang, ini hati-hati Bang Saudara. Kalau kita nggak jaga anak-anak kita, ini penyakit menular. Ya, ada orang yang katanya maaf nih, ini kan udah 17 tahun ke atas gitu ya, diistilahkan cuma dipegang-pegang, maksudnya dipegang-pegang gitu ya, sesama jenis gitu ya, bukan dipegang-pegang doang, tapi akhirnya dia bisa berubah jadi seperti orang. Transfer spirit, hati-hati dengan transfer spirit. Sampai akhirnya yang orang ini berubah, tadinya biasa jadi LGBT karena bergaul dengan orang LGBT, dia jadi marah kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan jadi ateis. Ada yang jadi ateis karena dia mengalami hal yang demikian. Ini kenyataan. Saya ini bukan sekedar contoh-contoh, tapi yang saya lihat seperti demikian. Kemudian kita dengar juga tidak jarang menebar ancaman. Slide-nya ya, menebar ancaman. Seperti contohnya fenomena, pernah nggak dengar nih beberapa waktu lalu ada orang India gitu ya di Singapura kali, dia turis jalan-jalan di trotoar, betul kan? Trotoar maksudnya di jalanan umum. Lagi jalan, tahu-tahu tenggelam, dihisap bumi, jatuh, belum tanahnya nggak tahu sampai dihisap jauh, sampai mayatnya nggak ditemukan sampai sekarang. Dan ternyata nggak cuma satu tempat itu. Di beberapa tempat wilayah yang lain ada orang yang sedang lagi bekerja, tahu-tahu hilang, dihisap oleh, maksudnya jatuh ke bawah, ada lubang di bawah, terhisap dan hilang. Ini fenomena yang aneh, misteri yang aneh.
bukan hal-hal yang merupakan ancaman-ancaman yang dunia ini sedang menebar ketakutan dan ancaman. Belum lagi ada dikatakan bahwa akan ada pandemi baru. Namanya apa? Monkey apa tuh? Iya, cacar monyet. Kita udah takut gitu kan. Semua hal-hal penyakit, semua hal-hal yang menakutkan ada di depan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan penghibur yang sejati. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur yang sejati. Jadi kita tidak perlu takut karena di dalam Kristus kita memiliki penghiburan yang sejati. Jika kita menjalankan keadaan ini akan membuat kita berani, slide terakhir, berani menghadapi tantangan dan setia di akhir zaman, karena penghiburan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara atau jemaat atau ada anak-anakmu yang mungkin berpikir saya sendirian, saya kesepian, ada Roh Kudus yang menyertai. Amin. Kau tidak sendirian, kau tidak kesepian. Roh Kudus senantiasa menolong pada waktu kita berseru. Dikatakan dalam kesesakan bahwa Tuhan itu penolong yang terbukti. Amin. Dia membuktikan kesetiaannya kepada kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak ditinggalkan sendirian. Di tengah situasi yang sulit, yang berat yang kau alami bagi keluargamu, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Oke, kita akan nyanyikan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti wanita yang mengurapi Yesus. Dia tetap percaya, dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan. Di tengah situasi yang berat, penderitaan yang berat, Tuhan mau menolong karena dia adalah penghibur, penolong yang sejati atas hidup kita. Mari kita katakan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagi, katakan seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi. Katakan Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ujung ada mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat mahkota, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biarkan musik tetap mengalun. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Kita sedang beribadah di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus, dan dia hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mengalami
penderitaan yang berat, mengalami masalah yang sukar, mengalami hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan dalam hatimu, saat ini mari datang kepada Tuhan. Berserulah seperti Yabes berseru, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Dia mau menolong kita, sebab Dia adalah Tuhan yang bukan saja mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Dia senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan Dia mau menolong kita tepat pada waktunya, sebab Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia senantiasa menyertai, Dia ada bersama-sama dengan kita. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas hidup. Dan percayalah Bapak Saudara, bahwa kita punya jaminan akan masa depan kita. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, maka Dia juga akan membangkitkan kita. Dia akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Bahkan di tengah engkau mengalami masa-masa sukar di bumi ini, Dia senantiasa siap menolong, memberikan penghiburan, karena Dia adalah penghibur sejati dalam hidup. Jika saat ini engkau sedang mengalami masalah-masalah itu, bawa kepada Tuhan. Biar hari ini menjadi waktu di mana engkau berbicara kepada Tuhan. Saya beri waktu 1 atau 2 menit atau 3 menit untuk bicara kepada Tuhan. Katakan apa yang merupakan pergumulan, apa yang merupakan kerinduan, apa yang merupakan doa, apa yang merupakan kebutuhan. Bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Dia hadir di baitnya yang kudus. Engkau adalah penghibur kami, Engkau adalah penolong kami Tuhan. Kami mau belajar seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Dia tahu Dia adalah manusia yang berdosa, Dia adalah manusia yang lemah. Dia tahu hidupnya jauh daripada Tuhan, tapi Dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri, maka Dia mengurapi kaki Yesus. Bukti daripada kerendahan hatinya, bukti daripada kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Dia tahu Dia adalah orang yang jauh berdosa, tapi waktu Dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi dia lebih daripada kasihnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengasihi dia akan menolong, dan biarlah sebagai bukti daripada kasih kita kepada Tuhan, sama seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, demikian juga Tuhan juga akan menyatakan kasihnya yang besar. Tuhan akan memberikan berkat-Nya, dan Tuhan akan memberikan pemulihan, kemenangan atas hidup kita. Marilah kita datang, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau menyadari bahwa hidupku punya tujuan. Engkau tahu kebutuhanku, dan Engkau akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Tapi kami mau supaya hidup kami tidak terfokus dengan perkara-perkara dunia. Kami juga mau fokus kepada perkara-perkara yang kekal, yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dan kerjakan. Oleh sebab itu Bapa, beri kepada kami hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan lebih daripada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Sebab kami tahu tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar, jalan keluar yang memberikan kami berkat dan sukacita dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah membawa perkara-perkara masalahnya ke hadapan Tuhan. Hamba sepakat berdoa dan sepakat meminta Tuhan menyatukan iman hamba bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba bawa setiap perkara-perkara ini di hadirat Tuhan. Hamba bawa perkara-perkara umat Tuhan di tahta kasih karunia Tuhan. Dan hamba menyatukan iman hamba bersama dengan jemaat-Mu dalam
hamba berdoa dalam nama Yesus. Terbukalah jalan masa depan bagi umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat iman kami tidak goyah, buat iman kami tetap kuat Tuhan menghadapi tantangan hidup. Sebab kami percaya hal-hal yang besar Engkau sediakan di depan kami bagi masa depan kami. Masakan Engkau akan membiarkan kami mengalami penderitaan Tuhan di masa-masa di mana kami membutuhkan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau menyediakan yang terbesar di depan, Engkau juga akan menyediakan hal-hal yang baik bagi kami pada masa-masa sekarang ini. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa daripada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima janji Tuhan, kami sudah terima jawaban doa bagi setiap umat-Mu yang membawa segala pergumulan mereka ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, dan biarlah kita tetap setia karena mahkota tersedia bagi kita. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Baik, saya persilakan boleh tempat duduk. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Sebentar kita mau memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan kita dan saya bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pas hari ini Bapak, biarlah Engkau terus menguatkan Tuhan firman kami Bapak, untuk kami bisa tetap setia Tuhan bersama Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami juga Tuhan. Kami mau berikan Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kau berkati Bapak, tangan yang baik memberi Tuhan, baik pula bisa memberi Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan sudah memberi seuang itu semua bangkit berdiri semuanya. Mengatasi
Kami percaya pada saat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas bumi ini, atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Kami percaya Bapak menyediakan berkat-berkat yang khusus. Kami percaya Bapa setiap ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir kami telah menyelesaikannya, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat angkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbung hasil usahamu, sehingga dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari semua hal yang jahat, sehingga kita tidak akan kehilangan semua hal yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan diberkatilah segala sesuatu pelayananmu yang kau kerjakan bagi Tuhan, sebab segala sesuatu yang kau kerjakan, persekutuan engkau dengan Tuhan tidak pernah sia-sia di hadirat Tuhan. Dan sebagaimana berkat yang Bapa sediakan bagi setiap kita, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau di sepanjang hidupmu, sehingga apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu Tuhan buat berhasil. Janji Tuhan kau akan senantiasa naik dan tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan segala hal yang Tuhan sediakan akan menjadi bagianmu, karena Tuhan setia menepati janji-janjinya. Sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap taat setia, hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan pada waktu Dia datang di awan-awan yang permai, kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Semua kita yang siap menyambut kedatangan Tuhan dan menerima janji-janji berkat Tuhan, kita bersama-sama katakan amin.